Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan kita sudah sepanjang seri ya pembinaan, bukan seri pembinaan, seri perenungan kita sepanjang bulan-bulan yang ada membahas mengenai soal mujizat, kisah pekerjaan mujizat dari Tuhan Yesus. Dan mungkin kita mereview sedikit ya, mungkin dari antara kita bisa mengingat kembali, disegarkan. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira ada enggak yang bisa menyebutkan apa saja mujizat Tuhan Yesus yang sudah kita dengar selama ini? Ada yang bisa mau jawab? Membangkitkan orang mati, ada yang lain mungkin? Yang lumpuh berjalan, mata buta melihat, air menjadi anggur, banyak ya. Ada banyak sekali. Saya berharap kita bisa mengingat kembali waktu kita membaca firman Tuhan ya. Rupanya walaupun sudah berbulan-bulan masih ada yang banyak ingat ya. Dan mungkin pertanyaan kedua kalau boleh ya, kalau boleh dijawab ini ya. Kira-kira apa perasaan, ini soal perasaan ya, apa perasaan yang kita alami, yang kita rasakan saat kita mendengar perenungan tentang mujizat-mujizat itu tadi. Nah, perasaannya gimana? Kalau ini soal perasaan. Perasaan itu bisa sedih. Oh, takjub. Oke. Ada yang bisa bantu? Yang lain perasaannya? Atau enggak ngerasakan apa-apa Kak? Ada? Perasaan senang, oke, takjub, senang. Ada yang kaget, banyak macam ya mungkin perasaannya yang bisa kita rasakan ya ketika kita mendengar cerita ini, kisah ini dijelaskan, perasaan kita ada yang wah takjub, ada yang senang kita ya, ada yang mungkin perasaan bangga, ada enggak perasaannya yang jengkel gitu. Waktu dengan mudah-mudahan enggak ada ya. Satu lagi ya, enggak apa-apa ya kita supaya enggak ngantuk katanya. Tadi sudah ada yang siap-siap makan permen. Apakah ya kira-kira pengetahuan apa yang kita dapat dalam pikiran kita mengenai cerita mujizat ini? Pengetahuan apa yang bisa didapat? Yang kita ingat saja lah, yang paling melekat. Oh, saya ingat tentang ini gitu. Ada enggak yang bisa bantu? Atau lupa semua, kadang-kadang saya khotbah minggu kemarin saya sendiri bisa lupa. Kalau buka itu, ada nggak yang bisa kita ingat? Pikiran, pengetahuan kita, ada yang bisa bantu? Ingat enggak? Iya katanya itu kalau mendengar saja itu jangka 2 hari itu sudah tinggal 10% ya. Kalau hanya mendengar ya. Ada enggak pengetahuan yang bisa ditambahkan dalam pikiran kita? Wah ini sesuatu yang jadi pengertian, jadi pengetahuan. Kasih Tuhan. Wah kasih Tuhan itu inisiatif gitu ya. Oke, ada yang lain? Siapa yang jawab? Oh Ibu Wiwi, kedaulatan Tuhan. Oh, dia mengingat itu, mungkin khotbah tentang ini kedaulatan Tuhan ini. Ada yang ingat lagi? Ya mungkin kita mengingat tapi kita angel untuk mengutarakannya ya. Mudah-mudahan kita ingat, mudah-mudahan kita ingat. Semua hal yang kita sudah renungkan dengar, itu bisa kita ingat. Baik mengingat kisahnya, baik juga perasaan kita bagaimana saat itu, baik juga secara pengetahuan kita ditambahkan. Tetapi mungkin yang terakhir ini kalau boleh ya. Apa yang kita ingin lakukan setelah kita mendengar perenungan-perenungan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus kemarin. Apa yang ingin kita lakukan? Ada yang bisa jawab enggak? Melakukan hal-hal baik, oke. Ada yang bisa tambahkan? Wah hari ini kok interaksi terus ini ya, enggak apa-apa ya daripada saya ngomong terus kita boleh saling ngomong. Apa yang ingin saya lakukan waktu saya mengingat atau waktu merenungkan, waktu mengetahui kisah-kisah mujizat ini. Tadi dikatakan oleh seorang ibu, lakukan hal-hal yang baik. Ada yang tambahkan? Atau kita
nggak pengen lakukan apa-apa gitu ya. Jadi ya katanya masuk kanan keluar kiri gitu aja ya. Saya percaya kita mengambil komitmen tapi kita kadang-kadang sulit untuk ini mau apa ya kita ya. Mau lakukan apa ya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan termasuk apa yang akan kita baca hari ini. Kita akan bersama membaca kisah mujizat Tuhan Yesus juga. Hari ini bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, perempuan yang sakit bungkuk ya. Di hari Sabat. Dan kita akan bersama melihat, mungkin juga kalau bisa merasakan. Dan kalau mungkin juga kita bisa menambahkan pengetahuan yang lebih lagi. Dan kita mau apa setelah ini. Mari saya mengajak kita melihat dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 saya akan membacakan dengan cepat kepada kita. Dan kita nanti akan membahasnya ayat demi ayat ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang paling kita harapkan waktu kita memperhatikan dan merenungkan cerita tentang mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saya berpikir bukan hanya ingat ceritanya, bukan hanya ingat daftar mujizat-mujizat apa saja yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan pula hanya, walaupun ini penting soal perasaan kita, mungkin kita senang, mungkin kita bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Mungkin kita takjub, mungkin kita ada perasaan-perasaan yang exciting lainnya. Dengan cerita-cerita yang menarik, yang melampaui akal kita. Kita melihat bagaimana karya Tuhan Yesus yang besar ini. Dan juga mungkin saja bukan hanya kita mengisi banyak intelektual kita. Mengisi banyak pengertian kita di dalam pikiran. Oh ini cerita ini menarik, cerita ini ada sesuatu yang baru, cerita ini ada sesuatu yang lebih bisa membekali, melengkapi pikiran saya. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu yang top, markotop, tiada bandingnya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tetapi juga cerita-cerita itu selayaknya bisa menumbuhkan iman kita. Cerita-cerita itu selayaknya bisa mengubah kehidupan kita dan membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Dan bahkan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam peristiwa mujizat Tuhan Yesus, ini pesan Alkitab bukan hanya bicara soal sebetulnya yang sakit disembuhkan secara fisik. Bukan soal yang lemah kemudian dikuatkan secara fisik. Itu adalah hal yang kalau hanya itu saja cerita yang kita ingat, itu hal yang terlalu sederhana Bapak Ibu. Itu tidak rumit karena kita tahu Tuhan kita dengan kuasanya yang sangat besar. Itu hal yang
terlalu dangkal bila kita hanya mengertinya soal fisik kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bila dimengerti hanya tentang kuasa Yesus yang besar yang menyembuhkan orang yang sakit. Ya semua itu bisa membuat kita bisa kagum. Ya saya pun kagum. Karena melampaui akal pikiran kita, Yesus hebat. Maha kuasa. Dia luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus juga selalu di dalam perkara-perkara itu menyertakan pengajaran-pengajaran yang indah dan penting di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, karena itu ada ide, ada gagasan, ada cakupan yang lebih luas dibandingkan kita melihat seorang yang sakit itu sembuh. Yang perlu kita mengerti bersama-sama. Ada latar belakang dan makna rohani yang penting di dalam sebuah peristiwa orang yang sakit itu disembuhkan. Jadi pengertian cerita mujizat Tuhan Yesus di dalam perikop yang baru saja kita baca ini juga. Dan mungkin perikop-perikop yang lain yang sudah kita baca. Bukan hanya soal menyelesaikan masalah fisik. Bukan hanya soal menyelesaikan masalah biologis yang sakit kemudian jadi sembuh. Tetapi juga terkait Bapak Ibu kepada persoalan rohani. Persoalan spiritualitas yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka di sini kita akan menangkap pesan bahwa Allah di dalam Kristus itu memberikan anugerahnya. Bagi orang percaya, bagi kita sekalian. Agar kita dapat melihat Allah itu di dalam seluruh kemuliaannya. Dan sekaligus kita dapat melihat sesama kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan kita mampu bersyukur dengan terus beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Saya pikir ini pesan singkat kita pada hari ini. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Di sana dicatatkan pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Sengaja dicatatkan di sana. Hari Sabat itu menjadi perkumpulan khusus Bapak Ibu. Memang iya. Menjadi perkumpulan yang istimewa yang dihargai oleh umat Tuhan. Yang seharusnya demikian. Yang dihargai oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus menghargai Sabat itu di dalam pertemuan ibadah dan dia mengajar di sana. Ini adalah sebuah kebiasaan beribadah yang sudah dilakukan terus menerus. Dan ini sesuatu kebiasaan yang baik. Yang Tuhan juga berkenan di dalam kebiasaan yang Tuhan perintahkan ini Bapak Ibu. Hari Sabat, hari berkumpul, hari beribadah pada saat itu. Menarik di sini pada ayat yang ke-11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perempuan yang sakit ada di sana. Di rumah ibadat, perempuan yang sakit pun kalau kita melihat di sini tetap datang ke rumah Tuhan. Saya nggak tahu apakah selama 18 tahun dia setia, tapi ini kisahnya waktu itu dia ada seorang perempuan yang menderita. Namun kalau bukan karena hal yang merintang lain, tetap datang beribadah, tetap datang ke rumah Tuhan. Wah, sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan menghargai itu. Ya, saya tahu bandingkan dengan persoalan-persoalan zaman sekarang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kadang persoalan sepele pun sampai nggak bisa beribadah itu bisa jadi loh yang zaman sekarang ini. Tapi perempuan yang 18 tahun, bahkan dikatakan catatan dirasuk roh. Ya, dirasuk roh di sini ini bukan yang seperti yang lain-lain, yang kisah yang lain-lain ketika dirasuk roh itu sampai kejang-kejang gitu. Bukan yang seperti itu ya maksudnya ya. Sampai ginjal-ginjal gitu ya dan meronta-ronta. Usus matanya jadi merah gitu karena dirasuk roh. Dan kemudian suaranya bisa berubah. Bisa suaranya orang-orang jauh. Bukan yang seperti itu yang dimaksud dirasuk roh di sini ya Bapak Ibu ya. Dirasuk roh ini roh kelemahan yang dimaksud dalam bahasa Asteneia itu bahasa Yunaninya, roh yang membuat dia lemah, membuat dia sakit, mengikat tubuhnya. Dan ini bukan roh yang mengendalikan kesadarannya, bukan roh yang seperti itu, tetapi
Roh jahat yang membuat sakit, bungkuk, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Bungkuknya itu bukan bungkuk hanya sekedar soal salah tulang atau kelemahan tulang, tapi bungkuknya tuh hampir-hampir kayak melingkar gitu, kayak meringkuk begitu ya. Itu kondisi yang sangat menyakitkan sebetulnya. Sebuah serangan, kalau kita lihat di dalam bagian ini, sebuah serangan dari roh jahat yang memiliki variasi yang lain. Kalau kita melihat kisah-kisah yang lain itu variasinya bisa, orang itu bisa tergelepar-gelepar, bisa sampai keluar busa, membanting-manting dan lain sebagainya ya. Tapi ini variasi yang lain. Membuat tubuhnya jadi melingkar begitu, menjadi bungkuk seperti itu. Ya saya perlu klarifikasi kepada kita sekalian, tidak selalu orang yang bungkuk itu karena roh jahat ya. Jangan disamakan ya, enggak selalu. Nanti yang bungkuk ini ada roh bungkuk ini. Enggak selalu begitu ya Bapak Ibu. Tapi catatan di sini memang eksplisitnya jelas karena roh itu membuat dia menjadi sakit dan bungkuk. Dan juga tidak selalu orang, kalau kita lihat kisah yang lain, tidak selalu orang yang tuli dan bisu itu karena roh jahat, tidak selalu. Yang ekspresinya seperti orang ayan itu karena roh jahat juga tidak selalu. Karena ada urusan yang memang terkait normal medis, karena memang urusan medis. Jadi tidak selalu seperti kisah ini, kalau roh jahat ada itu jadi orang ini jadi melungker. Kalau kita lihat siapa di sini yang bungkuk itu karena roh, enggak ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai ada, ya walaupun ada ya hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mendoakan dan menengking-nengking gitu ya. Jenis-jenis roh-roh yang seperti itu ya. Roh rematik misalkan, dalam nama Yesus misalkan begitu. Ya ada juga orang-orang yang seperti itu ya. Roh melengkung tubuh, roh kanker misalkan. Ya maksudnya kantong kering ditengking kantongnya bisa tebal ya. Roh kanker ditengking misalkan begitu. Atau roh masuk angin, roh dan lain-lain itu yang gak selalu begitu Bapak Ibu ya. Kita tahu gak selalu begitu. Tetapi di dalam bagian perikop ini secara eksplisit memberitahukan ada sebab akibatnya. Karena ada roh yang mengikat dia, yang membuat dia jadi sakit dan bungkuk. Itu bisa terjadi. Karena roh jahat yang mengikat perempuan ini, melemahkan perempuan ini sehingga mengakibatkan dia bungkuk sampai hampir melingkar tubuhnya itu. Bungkuk. Bungkuk ini dalam bagian waktu itu Bapak Ibu itu sebuah kondisi yang tidak bisa berdiri tegak kan. Tidak bisa berjalan tegak selayaknya manusia. Hampir-hampir kayak orang berangkang gitu. Hampir-hampir kayak orang merangkak begitu. Dan ini kondisi yang dipandang hina oleh orang-orang di sekeliling pada saat itu. Hampir-hampir dia tidak bisa melihat sesamanya. Tidak bisa melihat orang lain. Melihat orang lain aja nggak bisa, apalagi dia menengadah melihat Tuhan. Dia hampir-hampir tidak bisa. Sebuah gambaran sebetulnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan yang bukan sekedar urusan medis di dalam makna yang lain. Bukan sekedar urusan fisik yang melengkung tubuhnya. Namun ini juga bicara mengenai bagaimana dia bergumul dalam hidup sosialnya. Bagaimana di dalam rohaninya, di dalam spiritualnya. Orang yang tidak dapat menengadahkan kepalanya, menatap kepada Tuhan di atas. Orang yang tidak dapat memandangkan wajahnya ke atas melihat Allah. Orang yang tidak mampu melihat sesamanya dengan tepat, dengan baik dan hanya terpaku dan mengarah kepada dirinya sendiri. Dia diikat dengan situasi seperti itu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini gambaran ya, gambaran keadaan fisik yang tidak lagi bisa sinkron. Keadaan fisik yang tidak lagi bisa cocok, yang bisa selaras untuk bisa mengekspresikan ibadah dan penyembahannya kepada Tuhan di dalam ibadah sesuai dengan hatinya. Yang gak bisa sinkron lagi, yang gak bisa cocok lagi. Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Waktu menyembah Tuhan kadang-kadang kita kan menunduk waktu berdoa. Waktu menyembah Tuhan kadang-kadang kita juga akan dengan penuh pengharapan kita, dengan penuh keyakinan. Menengadahkan kepala kita melihat ke atas sebagai tanda simbol kita. Melihat pengharapan dari Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan. Dengan kepala menengadah ke atas. Kadang juga menunduk, kadang juga dengan leluasa. Tapi perempuan ini gak bisa. Bapak Ibu ini sikap, ini gestur tubuh yang saya pikir bukan sembarangan tentunya waktu kita beribadah. Itu perlu kita sinkronkan apa yang ada di dalam hati dengan apa yang ada di dalam fisik kita. Di dalam saat kita beribadah. Bukan hanya yang penting hatinya, yang penting hatinya Kak Tanto.
hatinya. Tapi ibadahnya tidak serius misalkan. Ibadahnya posisinya tubuhnya males-malesan. Ibadah hampir gini-gini gitu ya. Kan nggak sinkron Bapak Ibu. Isu penting hati Kak Tanto, yang penting hatinya. Tapi ibadahnya sendiri nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nggak tahu apa yang sedang dia nyanyikan. Dia datang, duduk, diam dan kemudian pulang. Nggak sinkron dengan sikap ibadahnya. Hati ya boleh hati, tapi siapa yang tahu hati? Nggak ada yang tahu hati. Ada yang lebih ekstrim Bapak Ibu, ada yang lebih ekstrim. Yang ibadah itu harus sambil meloncat-loncat, ini lebih ekstrim lagi ya. Sambil teriak-teriak begitu ya, bahkan ada yang sampai naik di mimbar gitu loh. Ada Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena gerakan Roh Kudus yang membuat dia sukacitanya besar sampai nggak terkontrol. Ya saya pikir nggak gitu juga ya. Tapi sebaliknya ada orangnya, yang penting hati Kak Tanto. Embuh di rumah, di mana kan gak apa-apa gitu ya. Saya pikir juga gak gitu juga Bapak Ibu. Kita perlu melihat ini dengan lengkap ya. Bahkan lebih ekstrim lain lagi Bapak Ibu. Ada yang mengatakan yang penting hati ya, ndak ibadah ke gereja pun gak masalah. Wih, lebih ekstrim lagi. Kalau seperti ini bagi saya omong kosong saja Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali spiritualitas seperti ini dalam kitab suci. Apa yang ada di dalam hati itu akan terekspresi di dalam kehidupan ibadah kita. Puji Tuhan. Untuk kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita secara ekspresi tubuh kita yang baik ini sekalipun ada kelemahan-kelemahan. Kita punya hati untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita bisa punya tubuh untuk bisa mengangkat kepala kita, mengangkat tangan kita, mengangkat hidup kita. Di dalam ekspresi ibadah kita yang baik. Puji Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus pada ayat 12-13 melihat perempuan itu. Yang mengerti pergumulannya, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu yang meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Berdirilah dia dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini. Bahkan tanpa atau sebelum diminta sama perempuan ini. Tanpa diminta, sebelum diminta, tanpa diteriaki. Tuhan Yesus berbelas kasih dan menyatakan anugerahnya kepada perempuan ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini sekali lagi, ini satu variasi yang lain. Karya mujizat dari Tuhan Yesus yang berbeda dengan mujizat-mujizat yang lainnya Bapak Ibu kalau kita melihat. Inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat kisah-kisah yang lain dulu itu kan ada banyak variasi yang lain. Variasinya Yesus. Ada yang teriak, "Yesus tolonglah kami." Seperti apa namanya yang Kak Yudi atau siapa yang khotbah itu ya. Waktu orang kusta, "Tolonglah kami dari kejauhan." Dan Yesus tolong. Ada kisahnya seorang perempuan hanya jawil jubahnya Tuhan Yesus. Yesus tolong, kan begitu ya. Ada kisah-kisah yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizatnya orang minta kemudian Yesus nggak langsung lakukan, ditunda 2 hari waktu membangkitkan Lazarus. Yesus lakukan itu dengan variasi yang lain. Ada lagi kisah-kisah yang lain bagaimana orang beriman, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada lagi orang yang kurang percaya, tapi Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Tidak ada iman, Tuhan mengadakan mujizatnya. Ada yang dilakukan sekalipun orang tidak percaya tapi Tuhan, kurang percaya tapi Tuhan bisa lakukan. Jadi kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan cara. Tidak dibatasi dengan keadaan. Tidak dibatasi oleh iman apapun. Tadi disebutkan ini adalah kedaulatannya. Kuasa Yesus melampaui apapun, bahkan melampaui kematian. Apapun Tuhan Yesus bisa lakukan kalau dia mau lakukan itu. Dengan caranya yang berbeda-beda ini. Maka nggak ada rumus sebetulnya. Pertolongan Tuhan itu kalau doanya misalkan jam 12 malam. Pertolongan Tuhan itu bisa kalau doanya itu semalam suntuk. Nggak ada rumus-rumus seperti itu. Tuhan dengan karyanya yang sangat baik. Tetapi dengan menyatakan kesembuhan kepada orang yang tidak memintanya ini. Dia nggak minta loh Bapak Ibu. Perempuan ini nggak minta loh. Tetapi dengan menyatakan kesembuhan kepada orang yang tidak memintanya ini menunjukkan apa sih?
belas kasihan dan anugerah dari Kristus yang mau bertindak bahkan sebelum kita meminta. Sebelum seseorang itu memohon kepada Tuhan. Tapi kasihnya itu mengerti kita. Dan dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan peduli. Itulah Kristus. Kasih Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan dan penuh kepedulian. Sekalipun belum sempat meminta atau tidak diminta saat itu. Akhirnya Bapak Ibu, perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini bisa dengan leluasa berdiri tegak dan kemudian dia memuliakan Tuhan. Dia bisa memandang kepada Allah dan dia memuliakan Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dampak dan dari kesembuhan ini bukan hanya soal tubuh dia yang kemudian berdiri tegak, tapi spiritualnya itu juga dipengaruhi. Ia langsung memuliakan Allah, memuji Dia yang layak untuk menerima segala pujian atas mujizat ini. Perhatikan di sini Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang bungkuk itu ditegakkan dan mereka akan menunjukkan dengan memuliakan Allah. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ketika kita mengalami kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, nggak bisa tidak. Ada energi yang lebih. Karena kasih Tuhan itu perasaan kita, hati kita, mendorong kita itu untuk bisa memuliakan Dia. Beribadah kepadanya. Itu nggak bisa dicolong ibaratnya. Tidak peduli apapun yang melemahkan kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tadi liturgos kita di awal sudah menyebutkan apapun problem kelemahan kita yang melemahkan kita. Namun jiwa kita tetap tegak. Kepala kita tetap bisa menengadah. Hati kita dilimpahi rasa syukur karena karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Adakah kita mengalami itu Bapak Ibu? Atau adakah kita sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan kita? Saat kita di dalam kesuraman. Saya mengundang kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan, cari Dia yang akan menolong kita, yang akan menegakkan kita di dalam kelemahan kita sehingga kita tetap bisa memuliakan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan atas pemulihan yang dari Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ayat 14 ada problem. Ayat 14 itu, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Tapi dia ngomongnya sama orang banyak nih. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Ini nyalahkan yang disembuhkan ini. Perempuan bungkuk ini telah dipulihkan keadaannya memang pada saat itu. Dan itu sukacita besar. Dia bisa melihat Allah, kepalanya bisa tegak menengadah. Dan dia juga bisa melihat sesamanya dengan normal gitu ya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan, tapi di tengah sukacita ini Bapak Ibu, di tengah kondisi yang bahagia ini, mendapatkan kembali seorang yang bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, ketika dia dipulihkan pada saat itu. Namun ada orang yang melihat dari sisi yang berbeda Bapak Ibu. Ada orang melihat dari sudut yang berbeda dan bahkan mempersoalkannya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dialah pemimpin rumah ibadat ini. Terkait apa? Terkait penyembuhan di hari Sabat. Wah ini kekeliruan ini. Dan yang menarik di sini orang ini tidak langsung negor Tuhan Yesus. Mungkin sungkan atau mungkin tidak berani atau bagaimana. Tapi itu yang terjadi. Dia ngomong kepada orang lain. Ngomong kepada orang banyak. Khususnya juga merujuk kepada orang yang baru disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan dia mempersoalkan itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Gara-gara datang hari Sabat gini. Kamu yang sakit ibaratnya gitu. Tuh kan. Yesus nyalai aturan kan akhirnya. Dalam bahasa saya. Dia pakai orang lain. Dia tegur orang lain untuk menyindir Tuhan Yesus. Untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Itu kan. Gara-gara. Kalau mau datang itu nantilah. Hari-hari lain. Ada 6 hari. Jangan hari Sabat. Ini orang ini punya pikiran lain Bapak Ibu.
hari Sabat menjadi hukum Taurat yang menghalangi tindakan belas kasih kepada sesama. Rupanya secara esensi, Bapak, secara makna penting orang ini dan tafsirannya, pemimpin rumah ibadat ini tentang hari Sabat, dia tidak mengerti itu arti dari sebuah ibadah secara lebih luas, secara lebih dalam. Orang Yahudi itu akhirnya telah masuk dalam kondisi yang disebut legalisme di dalam beragama. Bahkan membuat juklak-juklak, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan larangan di hari Sabat yang melampaui apa yang tertuang di dalam kitab suci. Dan akhirnya mengabaikan hal yang utama, yang esensi. Dan mengabaikan belas kasih kepada sesama. Ini loh Bapak Ibu. Hukum yang justru mengikat dan membelenggu belas kasih tidak bisa dilakukan. Termasuk Sabat. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat 15, ayat 16. Tuhan Yesus menegur dengan keras. Hai orang-orang munafik. Orang-orang yang mengaku beribadah, tapi hatinya bukan seperti orang yang beribadah. Orang-orang munafik. Jadi kata munafik di sini bukan hanya soal satunya kata dan satunya perbuatan. Bukan soal tidak seperti itu atau tidak jujur Bapak Ibu. Tapi pengertiannya bisa lebih luas. Dan Alkitab menyebut kemunafikan itu sebagai dosa. Iya memang. Ada dua bentuk, ada beberapa bentuk juga lah kemunafikan. Salah satunya menyatakan percaya kepada Tuhan, tapi kemudian tindakannya itu berlawanan dengan kepercayaannya. Percaya, tapi tindakannya di luar beda. Nah, seperti itu disebut bisa orang munafik di dalam bagian ini. Tapi juga ada di dalam pengertian, yaitu memandang rendah orang lain. Walaupun dia sendiri sebetulnya ada kelemahan dan cacat celah. Ini bisa disebut kategori munafik. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat pada saat itu dan mengecam kemunafikan umat pada zaman itu. Dan mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, mulut dan bibir, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Dan berabad-abad kemudian Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menegur kemunafikan ini seperti kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat seperti kuburan yang dilabur putih dan lain sebagainya dalam Matius pasal 15. Tapi sering kasih Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perbandingan ini untuk meluruskan mereka. Hai orang-orang yang munafik. Apakah yang dia lakukan, apakah yang Yesus lakukan ini menjadi sesuatu kesalahan di mata, di dalam pandangan mereka. Tuhan Yesus memberikan perbandingan dengan perlakuan terhadap hewan peliharaan mereka. Di ayat yang ke-15-16 itu. Yang mereka nggak larang di hari Sabat itu mengeluarkan keledai, ya, mengeluarkan apalagi di situ, lembu, keledainya, untuk supaya mereka tidak di dalam, supaya di luar tuh bisa minum gitu ya. Berbelas kasih kepada hewan peliharaannya. Supaya juga bisa dapat makan. Supaya nggak dikekang, diikat di tempat, dikeluarkan supaya bisa terpelihara dengan baik. Berbelas kasih kepada hewan peliharaannya. Tuhan ingin bandingkan itu. Lembu tetap dikasih minum walau hari Sabat. Berbelas kasih supaya tidak kehausan kepada hewan peliharaan supaya tidak kelaparan. Mengapa engkau melakukan itu? Mengapa tidak dilarang? Mengapa tetap dilakukan juga dan boleh dilakukan? Karena apa? Karena kaitan dengan kepemilikanmu kan? Karena itu punyamu kan? Karena itu milikmu kan? Hanya karena itu milikmu, itu punyamu, engkau bisa melakukannya. Dan itu enggak dilarang. Hanya ingat dirimu sendiri dan milik kepunyaanmu. Sehingga engkau boleh lakukan itu. Coba mau dibandingkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin berkata, inilah egoisnya manusia. Yang hanya ingat dirinya sendiri dan ingat kepentingannya sendiri boleh. Dan kontras berbeda. Tidak lagi melihat sesama yang memerlukan belas kasih. Hewan pun engkau berbelas kasih.
Hewan pun engkau layani supaya bisa dikasih minum. Tetapi melihat sesama tidak ada belas kasih. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan ini keturunan Abraham. Kalau engkau punya hewan peliharaanmu, itu milikmu. Perempuan ini keturunan Abraham. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perempuan ini pun milik Tuhan. Perempuan ini pun diingat oleh Tuhan. Sudah 18 tahun tidak mengalami kelegaan. Bukan hanya 7 hari Sabat dikeluarkan seperti binatang-binatang peliharaanmu. Perempuan ini pun milik Tuhan. Bahkan kita tahu Kristus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya itu untuk menebus orang seperti perempuan ini. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan perempuan ini pun dikasihi Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Kok jadi masalah? Hanya karena binatang itu punyamu, engkau boleh pelihara, sehingga perempuan ini enggak boleh dipelihara oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Ini teguran yang sangat keras sekali. Di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandangan tentang sikap hati beribadah orang pada saat itu diluruskan oleh Tuhan. Orang yang beribadah yang melihat sesamanya itu adalah juga milik kepunyaan Tuhan. Ibadah bukan hanya urusan personal Bapak Ibu. Ibadah bukan hanya urusan pribadi dirinya dengan Tuhan sendiri. Sudah itu kepentingannya kepentingan dirinya sendiri. Tapi tidak terkait dengan umat yang lain. Enggak demikian Bapak Ibu. Ibadah itu terkait dengan umat yang lain. Kalau ada seorang bertanya, ibadah minggu itu wajib atau tidak, Bapak Ibu? Kira-kira kita mau jawab gimana ya? Jawaban pertanyaan ini ya memang tergantung orang yang mau cari pembenaran Bapak Ibu. Bagi orang wajib, mewajibkan ya mungkin saja dia ada ketakutan kalau tidak ibadah nanti berkat Tuhan berkurang. Bisa jadi Bapak Ibu. Atau mungkin bisa kalau enggak ibadah nanti kena ceples Tuhan, kena malapetaka. Ya kalau seperti ini bisa jadi salah juga kan gitu ya. Wajib gitu ya. Karena alasan ini jadi salah juga. Tapi ada orang wah kalau gitu bagi yang mengatakan tidak wajib Bapak Ibu. Ya enggak tahu alasannya apa. Karena mungkin saja iya ibadah itu ngerepotno juga ya. Enak di rumah, ngerepotno mungkin ya ibadah tidak menarik gitu ya. Enggak wajib lah gitu ya. Karena alasan-alasan dasarnya sebenarnya egois ini Bapak Ibu ya. Ngerepotno, tidak menarik, tidak sesuai dengan keinginannya. Atau mungkin memang malas Bapak Ibu. Ya bisa macam-macam, ya ini enggak benar juga kan. Sama-sama enggak benernya. Dua-duanya juga enggak benar kalau alasannya seperti itu. Menjadi kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri Bapak Ibu. Yang satu menjadi legalis, dipenuhi ketakutan yang tidak perlu, namun yang lain menjadi semaunya sendiri. Ngatur-ngatur sendiri orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak mau menyembah Tuhan tapi cari-cari dalil untuk membenarkan egonya sendiri, ibadah itu tidak wajib kan begitu akhirnya. Bisa jadi. Apa yang diinginkan Tuhan itu adalah orang percaya itu yang bersyukur menyembah kepada Tuhan, melihat Tuhan sekaligus dia bisa melihat sesamanya dengan penuh cinta kasih. Ibadah itu Bapak Ibu akhirnya menjadi perwujudan dari hukum utama kita. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama kita. Melampaui hukum Taurat yang mengikat belas kasih itu Bapak Ibu. Jika kita beribadah, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan juga harus apa? Memandang sesama kita. Dan mengasihi sesama kita. Jika kita mengaku bahwa kita itu, aku nih orang yang sudah mengasihi sesamaku. Sudah menyayangi orang-orang di sekelilingku. Itu pun Bapak Ibu bukan tanpa sikap hidup dan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang diajarkan di sini? Dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita melihat dengan lebih lengkap. Gak bisa orang mengatakan yang penting hatinya.
tapi dia tidak dapat beribadah. Datang bersama-sama dengan umat kepunyaan Allah beribadah. Ya kalau konteks sekarang beribadah bersama di gereja. Orang juga tidak bisa mengatakan yang penting aku sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi tanggung jawab mengasihi sesama diabaikan. Itu juga tidak bisa. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu direspon oleh orang kan pada ayat yang ke-17. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Responnya gimana? Ada yang malu. Orang malu belum tentu bertobat. Orang yang masa tertegur belum tentu bertobat. Karena itu orang-orang yang mengeraskan hatinya. Karena itu melawan Tuhan Yesus. Namun ada yang bersuka cita, imannya diteguhkan, melihat pekerjaan Tuhan yang baik itu, merasakan cinta kasih Tuhan, membuat semakin bergairah untuk memuliakan Tuhan dan untuk beribadah dan untuk mengasihi sesamanya. Dan kiranya itu respon kita Bapak Ibu Saudara Tuhan. Setelah kita pulang dari sini, itulah respon yang Tuhan inginkan. Adakah kita merasakan dan ingin mewujudkannya dalam kehidupan kita? Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin.